Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, sobat progres semua, kali ini kita akan membahas tentang apa itu perbedaan orang sibuk dengan orang produktif. Sebelum kita lanjut, kira-kira apa nih produktif itu? Apa sih produktif itu? Kalau secara sederhananya itu, produktif dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk banyak menghasilkan sesuatu. Nah, kadang bahkan selama ini banyak orang yang cenderung menganggap produktif itu identik dengan sibuk. Padahal tidak. Padahal sesungguhnya itu ciri-ciri orang yang produktif dengan ciri-ciri orang yang sibuk itu berbeda. Jadi perlu dipahami nih oleh kita semua bahwa gak semua sibuk itu merupakan sibuk yang produktivitas kerja, yang produktif. Ada kalanya tuh seseorang itu terlihat sibuk hanya karena tidak mampu untuk mengatur waktunya dengan baik. Karena ketidakmampuannya untuk mengatur waktu dengan baik. Saya pernah baca nih di salah satu web yang suka saya sering baca, salah satunya adalah web Coach Darmawan Aji. Itu ada seorang bijak pernah mengatakan bahwa tidak ada orang sibuk. Yang ada itu hanyalah orang yang gagal mengatur waktu. Oke, teman-teman semua, agar kita bisa lebih paham, agar kita bisa lebih mengerti apa sih sebenarnya perbedaan dari orang sibuk versus orang produktif, kita lanjut ya. Gimana sih ciri-ciri orang yang produktif dan ciri-ciri orang yang sibuk? Nah, nanti nih di akhir materi, teman-teman kalau udah nyimak nih materi hari ini, silahkan refleksikan diri. Ternyata saya tuh sebenarnya orang yang sibuk ataukah orang yang produktif. Kita mulai dulu dengan ciri-ciri orang yang sibuk. Bagi orang yang sibuk, itu seringkali mengabaikan nih pentingnya target. Nih, salah satu ciri-ciri orang yang sibuk itu adalah target yang tidak terukur. Nah, orang yang sibuk ini, mereka itu menginginkan pekerjaan yang ada itu cepat gitu selesai. Padahal ya, seharusnya itu ya kita buat target kualitasnya seperti apa. Target kualitas seperti apa yang ingin dihasilkan dari kerjanya ataupun dari tugasnya. Lalu yang kedua, tidak adanya itu skala prioritas. Kalau misalnya kita atau seseorang mampu nih menyusun skala prioritas, tentu aja akan terhindar tuh dari kesibukan yang menyulitkan gitu kan. Bahkan mungkin bisa terlihatnya kitanya jadi sok sibuk gitu. Dengan adanya skala ini, skala prioritas ini, kita akan tahu nih pekerjaan mana tuh yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sesuai dengan kepentingan dan juga ya tenggat waktu ataupun deadline tuh yang diberikan. Nah, bagi orang yang sibuk, nah dia tidak ada nih skala prioritas, dia bingung gitu kan. Ada kerjaan ini langsung kerjain, ada kerjaan itu yang mana dulu ya? Ya, udah yang mana aja kerjain dulu. Nah, tidak tahu nih prioritas mana nih, ada skala prioritas mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, punya kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, seperti hal yang tadi ya, kita di awal, orang sibuk itu adalah orang yang gagal mengatur waktu.
Orang sibuk juga itu biasanya itu orang yang senang tuh menunda pekerjaan, menunda tugas. Ada tugas, apalagi kalau misalnya teman-teman yang masih kuliah atau misalnya masih pelajar, ada tugas, kerjainnya Hamin 1, SKS, sistem kebut semalam, atau sistem kebut sejam. Sejam sebelum dikumpulin baru dikerjain tugasnya. Nah, orang yang senang menunda pekerjaan itu adalah orang yang tadi ya sibuk. Dia senang menunda pekerjaan. Jadi ada pekerjaan baru lagi, ada tugas baru lagi, itu dikerjakan ya tadi kan ya, sistem SKS ataupun mendekati dengan deadline. Jadi kalau dengan ada pekerjaan banyak tuh kan, akhirnya ya itu, pekerjaan kita itu jadinya menumpuk gitu kan. Gitu. Yang ketiga tuh ya, punya kebiasaan menunda pekerjaan. Lalu yang keempat, mudah terdistraksi. Orang sibuk itu cenderungnya itu nggak bisa tuh jaga dirinya tuh dari merespon hal-hal di sekitarnya. Misalnya, kita lagi kerja nih, sudah dua waktunya kerja, ting tong, ada notifikasi Facebook, ting tong, ada notifikasi IG. Akhirnya kita penasaran, kita langsung ke sana, lihat, akhirnya scrolling, dan akhirnya pekerjaan nggak dikerjain, gitu kan. Nah, udah terdistraksi nih orang yang sibuk ini. Jadi dia nggak peduli tuh hal tersebut penting atau tidak, dia merespon tuh hal-hal yang tadi tuh ya, misalnya yang notifikasi dari media sosial. Nah, kondisi inilah yang membuat orang-orang sibuk itu mudah terganggu konsentrasi dan pola kerjanya. Nah, lalu yang terakhir, kurang mempertimbangkan resiko. Maksudnya gimana, Kang? Maksudnya, ketika dia ditawari nih pekerjaan, misalnya nih udah ada nih kerjaan nih, gitu kan? Apa yang perlu kita kerjakan? Lalu ada nih ditawari lagi nih pekerjaan, terutama nih misalnya ada nominal bayaran yang memang mantap lah gitu kan, menggiurkan gitu kan, yang orang yang sibuk itu biasanya mengiyakan, oke nih project ini oke nih. Padahal kita masih ada segudang project ataupun banyak pekerjaan yang belum kita tuntaskan. Tapi dikarenakan, bayarannya oke nih, ya udahlah, okein aja, iyain aja. Nah, tapi dia akhirnya dia mengiyakan, dia kurang mempertimbangkan risiko yang akan dia dapatkan dari pekerjaan itu sendiri, gitu kan. Dia jadinya itu seringkalinya itu lalai dengan mempertimbangkan apakah ia mampu menyelesaikan pekerjaan itu ataukah tidak. Apakah mampu menyelesaikan pekerjaan itu dengan sempurna ataukah tidak. Itu. Nah, itu teman-teman ciri-ciri orang yang sibuk. Lanjut, kita ke orang produktif. Ciri-ciri orang yang produktif. Pastinya kebalikan dari orang sibuk ya teman-teman, memiliki target yang terukur. Nah, orang yang produktif itu dia merancang target dari awal sebelum memulai pekerjaannya dia. Jadi dia punya nih target yang terukur, membuat jadi kita tuh yang orang-orang yang produktif itu tahu nih langkah kerja seperti apa sih yang harus mereka ambil, yang harus mereka lakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Targetnya apa? Oke, bagian ini aku targetnya itu misalnya menulis gitu ya, targetnya itu adalah 1000 kata per hari misalnya. Nah, ketika kita memiliki target yang terukur nih, akan menjadikan orang-orang produktif itu selalu menghasilkan sesuatu yang berkualitas, teman-teman. Orang produktif itu akan menghasilkan hal yang berkualitas. Dengan yang tadi ya, terukur, dan kita tahu action demi actionnya itu gimana sih kalau kita mempunyai target yang terukur.
Nah, bisa tuh teman-teman semua ingin bisa menjadi orang yang lebih produktif, bisa tuh searching aja ya di web, itu banyak banget ciri-ciri orang produktif itu seperti apa gitu kan. Eh, Selain dari yang nanti saya sampaikan ini. Lalu yang kedua, adanya skala prioritas. Jadi orang produktif itu tahu, paham pentingnya keberadaan skala prioritas. Nah, skala ini akan membantu kita ataupun mereka yang produktif nih menentukan pekerjaan mana yang pertama-tama harus diselesaikan. Nah, skala prioritas ini pun akan menghindarkan nih dari mengerjakan banyak hal yang secara tergesa-gesa. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaannya itu sampai tuntas. Nah, orang yang produktif itu pantang untuk menunda pekerjaan. Kalau teman-teman masih ada nih, aduh, suka sering banget nunda pekerjaan. Nah, aku ada rekomendasi nih. Saya ada rekomendasi buku nih, buku Kitab Anti Penundaan karya Coach Darmawan Aji. Wah, itu dibahas semua banyak banget bagaimana caranya kita itu anti dengan penundaan. Oke, kembali lagi. Mengerjakan pekerjaan sampai tuntas. Nah, pantang menunda-nunda nih orang produktif itu. Mereka itu punya prinsip untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan saat ini juga. Karena bagi mereka itu, nunda pekerjaan itu sama aja dengan buang-buang waktu. Dan pada akhirnya ya mereka sendiri gitu kan, kita sendiri nih yang akan didera kesulitan gitu kan, yang malah jadi sulit ketika kita ataupun orang produktif itu sendiri itu nunda pekerjaan. Yang keempat, always focus. Selalu fokus. Nah, jadi ketika bekerja, orang-orang produktif itu dia akan berupaya untuk bisa selalu fokus. Mereka tidak terdistraksi dengan hal-hal lainnya yang kurang penting gitu kan, dan bersifat distraktif pokoknya. Nah, kalau misalnya saya nih, nanti ada nih pelatihan tentang productivity level up. Nah, itu kita akan belajar juga bagaimana sih untuk bisa fokus dan tidak terdistraksi dengan hal-hal lainnya. Kita memulai pekerjaan dengan teknik-teknik produktivitas. Ya, akhirnya kita bisa fokus gitu. Oke, kembali lagi. Nah, orang produktif ini dia akan sangat merespon hal-hal yang kurang penting. Dia tahu gitu kan kapan harus merespon hal yang penting dan yang tidak penting ataupun kurang penting. Nah, jadi hal seperti itu tuh dia nggak perlu tuh diberi porsi waktu terlalu banyak gitu. Jadi misalnya boleh aja misalnya kita pengen scrolling dan sebagainya, tapi itu ada time block-nya itu sendiri gitu kan. Kalau ketika ada waktunya kita itu bekerja, ya fokus kita untuk bekerja. Gitu. Terus yang selanjutnya, terakhir nih teman-teman, penuh pertimbangan. Kalau yang tadi orang sibuk itu tidak pertimbangan gitu ya. Nah, ini penuh pertimbangan. Jadi ketika dia sebelum nih ditawari pekerjaan oleh orang, sebelum menerima tuh tawaran pekerjaannya, orang produktif itu dia akan mempertimbangkan dulu nih resikonya matang-matang. Mereka akan mengukur kemampuan diri, berpikir secara realistis, apakah mereka ini akan mampu nggak ya mengerjakan hal tersebut. Apakah bisa dengan sempurna ataukah malah jadi kurang bagus, atau bahkan misalnya malah jadi nggak bisa sama sekali gitu kan, yang dimana itu akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan lainnya yang udah ada sebelumnya. Oke, gitu teman-teman semua. Ini adalah perbedaan dari orang sibuk versus orang produktif. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang pengelolaan waktu yang produktif itu seperti apa. Nah, sebelum ke sana, silahkan nih teman-teman refleksikan diri.
apakah kita, apakah kamu, apakah teman-teman itu adalah orang yang sibuk ataukah orang yang produktif? Oke, sekian teman-teman semua. Saya Indra Mulia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.